Ever wondered how the start of your day can shape the rest of it? The foundation of a purposeful life is laid with the bricks of prayer, gratitude, and a commitment to walk hand in hand with God. Have you put God first today? Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Every Day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @chandrainspire. Devotion. Sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, M-Banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Hi La, we're just checking in on you. Iya, aku udah lama banget gak liat Cilala tahu.
Lala, you are okay, right? Yalah, kalau ada apa-apa cerita ke kita ya. Hi, Ci. How are you, Ci? Iyalah, nanti kita ketemuan ya. No pressure ya, La. Kita cuma mau make sure kamu nggak apa-apa. Hi, thank you guys sudah reaching out. Cuman sekarang gue gak bisa respond. Thank you guys. Lost, chaotic, dark, empty. So, my question is, where is God? Where is God? And what are the deadly sins? Can one be worse than another is? What if I die in my ignorance? I'm lost and living life in need of some answer. God send me a Savior. When flesh turns to bones, I don't know where I go. We are not alone. We are not alone. And as the story goes, God will command his angels to protect you wherever you go. We are not alone, we are not alone. God is with us now. Breathe in, breathe out. Made in the image of you. I know I was made in the image of you. Go ahead. I was made in God's image. I was made in God's image. I was made in God's image.
bagi Tuhan Yesus. Luar biasa banget nih ya, kita udah menyaksikan teman-teman dari iDance generasi Z yang udah melayani Tuhan secara all out nih Ci Jess. Iya, sampai tadi kelihatan ada yang ikut kayak grooving gitu ya. Dan gak hanya buat yang muda-muda aja, tapi gereja ICC rindu untuk memperlengkapi setiap jemaat dan mau setiap jemaat untuk bertumbuh, salah satunya dengan terlibat dalam melayani Tuhan bersama. Nah, jangan khawatir karena ada 20 departemen pelayanan di gereja ICC. Ya, jadi pasti setidaknya ada salah satu yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saudara. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, bahkan mau langsung daftar, nanti bisa ke meja informasi setelah ibadah selesai. Dan hari ini juga saya mau menyambut bagi para saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ICC Bandung, boleh melambaikan tangannya? Selamat datang, dan kami juga senang dengan kehadiran saudara di sini. Kami rindu saudara dapat tertanam dan bertumbuh di gereja ini. So, kita udah nyediain special gift nih bagi saudara yang baru pertama kali hadir yang dapat saudara ambil di meja informasi setelah ibadah ini selesai. Oke, dan apalagi nih Bet, ada infonya? Nah, info yang tidak kalah menarik nih ya, bagi saudara-saudara yang masih singles, ada gak nih? Mana nih saudara yang masih singles? Karena kita save the date ya, pada hari Jumat 15 Maret jam 18.30 akan ada acara untuk singles dengan tema secure ya. Nah, di sini kita bisa membahas gimana sih caranya kita bisa menjadi lebih percaya diri di berbagai situasi. So brosis ya, tenang aja, ini acaranya free, tinggal scan QR code yang ada di depan. Nah, nanti kita bisa juga ada refreshment, jadi kenalan nih satu sama lain. Yuk datang ya, jangan lupa Besti, tanggal 15 Maret jam 18.30. Oke, dan untuk saudara yang sudah tertanam di gereja ICC, siapa yang udah bergabung di iClick, boleh angkat tangan atau angguk-angguk kepalanya. Wow, oke. Buat yang belum, kami mau mengajak saudara-saudara untuk bisa ikutan komunitas sel di gereja ICC, disebutnya iClick. Di situ adalah kumpulan orang-orang seru, di mana kita bisa saling mengenal satu sama lain, berbagi dan juga diperlengkapi untuk tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi kehidupan dan struggle kita sehari-hari, Bet. Buat aku pribadi, komunitas sel dan iClick ini udah seperti keluarga kedua, jadi kita bisa saling nguatin, saling mendukung satu sama lain. Jangan bingung, Bet, mau ngikut yang mana ya. Ya, karena nanti akan ada tersedia sesuai dengan hari yang saudara bisa, dekat dengan tempat tinggal saudara dan juga sesuai dengan kategori umurnya. Jadi coba senggol kanan kirinya, yuk ikut iClick yuk. Kok pada gak senggol ya, Ben? Senggol. Oh, boleh nengok kanan kirinya, yuk ikut iClick yuk. Yes. Nah, kalau tadi kan ada informasi yang singles tuh. Ya. Kayaknya ada spill-spill buat yang couple kan ya? Betul, gak cuma buat yang single, buat yang sudah berpasangan dan mau menuju ke jenjang pernikahan, Gereja ICC membuka kelas bimbingan pranikah. Ya, jadi akan mempersiapkan saudara dan pasangan dengan dasar-dasar yang kuat dalam kehidupan pernikahan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bisa mendaftarkan diri 8 bulan sebelum melangsungkan pernikahan karena kelas yang baru akan mulai tanggal 6 Maret. Yes. Jadi jangan sampai kelewatan. Alright, haleluya. Nah, pastinya udah gak sabar banget untuk menerima benih firman Tuhan. Karena hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu pembicara yang sangat istimewa. Istimewa karena beliau adalah leadership team juga dari Gereja Abalov di Jakarta Barat. Dan juga beliau adalah International Certified EQ Trainer, MBTI dan DISC Personality Coach Trainer, Certified Marriage Counselor dan penulis dari 44 buku. Ya, beliau hari ini hadir dengan istri dan putranya. Tanpa panjang lebar saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut bersama Bapak Joshua Iwan Wahyudi. Terima kasih, selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar ICC? Semangat siang hari ini? Wow, thank you Coach Chandra ya. Saya grogi soalnya ada Kotim di sini ya. Itu saya sering panggilnya itu Tio Samhong. Yang ngerti aja ya Bu Tongpai. Oke, tadi pagi saya bicara tentang hope in God di ibadah 1 dan
Di bagian penutup kita sempat membahas tentang bahwa Tuhan itu ingin kita itu bertumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Nah khusus ibadah kedua, jadi kalau Anda tadi yang datang ibadah ke-1, nah ini akan melengkapi sekali. Ibadah kedua ini saya akan bicara tentang mature in God. Bagaimana kita menjadi dewasa, tapi dewasanya di dalam Tuhan. Karena ada orang yang menjadi dewasa tapi tidak di dalam Tuhan. Ada perbedaan yang besar menjadi dewasa di dalam Tuhan atau dewasa di luar Tuhan. Nah, khotbah saya yang ibadah kedua ini agak sedikit tidak nyaman. Ya, mungkin buat beberapa orang akan terasa ini yang khotbah kurang ajar ya. Kok dia ngomongin saya? Enggak, saya kenal aja belum gitu ya. Jadi kalau Anda merasa kayak diomongin, sebenarnya bukan saya yang ngomongin, Roh Kudus yang ngomong kali. Nah, hari ini kita akan bicara tentang mature in God. Ayatnya, mari kita lihat. Ini ayat yang mungkin sudah sering sekali kita dengarkan ya. Kita baca, kita dengar, sering dikhotbahkan juga gitu ya. Bentar ya. Tunggu. Nah, oke. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi sebenarnya salah satu indikator melihat kedewasaan orang itu 3 hal ini. Bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana cara dia mengelola perasaannya, dan bagaimana pola pikirnya. Ya. Nah, di sini dikatakan waktu kanak-kanak ya kita 3 hal ini akan seperti anak-anak. Nah, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan perkataan, ya, perasaan dan pemikiran-pemikiran waktu kanak-kanak dulu. Aku sudah nggak seperti itu lagi. Aku meninggalkan. Nah, kenapa menjadi dewasa itu penting? Kalau secara tubuh fisik, Anda nggak usah ngapa-ngapain aja dewasa-dewasa sendiri. Asal dikasih makan aja, dibiarin hidup aja, nanti jadi dewasa sendiri secara physically. Tetapi secara kerohanianmu, perjalananmu bersama dengan Tuhan, kamu nggak bisa cuman diem aja, ya, nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dewasa dalam Tuhan, nggak bisa. Nah, kenapa menjadi dewasa itu penting sekali? Nah, ada hal yang sangat krusial sekali. Ketidakdewasaan merusak bagian terbaik yang harusnya kamu tuh bisa terima. Ini saya ulang nih, ini kalimat penting sekali. Ketidakdewasaan kita membuat kita itu akan merusak hal-hal terbaik yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita. Saya kasih contoh. Anak saya tadi barusan, nah itu dia, 1,5 tahun umurnya. Waktu dia ulang tahun umur 1, kami rayakan gitu ya. Wah, banyak orang kasih hadiah buat dia. Tapi dari sekian banyak hadiah itu memang ada hadiah yang untuk nanti kalau dia umur 2 tahun, nanti kalau umur 3 tahun, bahkan ada yang nanti bisa dipakainya tuh baru nanti umur 5 tahun. Tapi anak saya ini melihat semua kado itu tidak tahan gitu ya. Jadi dia mau, dia lihat tuh dia mau mainin semuanya gitu kan. Nah, ada satu buku gitu ya, yang memang dia itu baru akan ngerti sebenarnya nanti umur sekitar 3 tahun. Tapi dia seneng banget dengan buku itu karena warna-warni. Dia paksa saya untuk mau mainin itu buku. Wah, dia ambil itu buku. Lalu kemudian yang dia lakukan apa? Wah, dia banting-banting bukunya ya. Terus kemudian dia berdiri di atas bukunya ya. Terus kemudian dia pernah sempat ambil pulpen, dia coret-coret bukunya gitu kan. Padahal sebenarnya cara pakai buku itu bukan gitu. Tapi ketidakdewasaan dia belum dewasa, dia belum cukup dewasa untuk menghandle buku itu. Akhirnya ketidakdewasaan dia merusak bagian terbaik yang harusnya dia bisa dapatkan waktu nanti umur 3. Andaikan buku itu belum rusak, nanti dia umur 3 dia akan mendapatkan, oh ini bagus ya bukunya. Tapi karena sekarang sudah rusak, saya rasa nanti umur 3 ya dia gak akan berjumpa dengan buku itu kali kayaknya ya. Karena dia udah setiap kali lihat buku itu bisa dilempar, apa segala macam, seru banget. Nah, kalau engkau tidak dewasa, engkau gak bisa dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan aku mau yang terbaik, aku mau kehidupan finansial yang terbaik, aku mau jodoh yang terbaik. Ada gak sih yang belum menikah di sini ya? Wah, kayaknya wajah-wajahnya ini antara sudah menikah atau ragu mau menikah atau tidak gitu ya. Enggak ya, ada pasti ya yang aku mau jodoh yang terbaik dari Tuhan, aku mau pekerjaan yang terbaik, aku mau karir yang terbaik. Pertanyaannya, are you mature enough untuk pegang itu? Karena kalau kita nggak cukup dewasa lalu Tuhan kasih itu tidak sesuai level kedewasaan kita nggak akan menikmati, kita akan merusaknya. Makanya kenapa banyak orang menikah, nah ini dia ya,
tapi level kedewasaannya tidak cukup untuk pernikahan. Tapi dia menginginkan pernikahan yang terbaik, tapi kedewasaannya nggak cukup. Jadi apa yang dia lakukan kemudian di dalam pernikahan? Dia merusaknya. Dan dia nggak mendapatkan kenikmatan yang seharusnya Tuhan sediakan, andaikan dia cukup dewasa. Jadi kedewasaan itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kamu mau mengalami yang terbaik dari Tuhan, kamu memang harus bertumbuh dalam kedewasaanmu. Tapi orang Kristen nggak suka disuruh dewasa. Makanya kalau diberikan khotbah-khotbah yang mendewasakan, mereka akan bilang, Pastor Chandra, jangan khotbah yang berat-berat. Ya, khotbah itu yang simple, ringan, praktikal, dan memberkati. Jangan khotbah itu yang dalam-dalam, yang Allah Tritunggal. Nggak peduli pokoknya saya. Mau Allah Tritunggal, duit tunggal, mah terserah. Yang penting hidup saya diberkati. Loh, kalau kamu mau hidupmu diberkati, kamu mesti kenal Tuhan. Kamu mesti tahu Tuhan itu kayak apa. Karena kalau kamu nggak mengerti Tuhan kayak apa, nanti dia memberkati, kamu pikir itu kutuk. Padahal itu berkat. Nih, Bapak Ibu gini. Bagi orang yang tidak dewasa, berkat tanda kutip, itu bisa menjadi kutuk. Contoh, orang nggak biasa untuk ngelola duit 1 miliar. Tiba-tiba dapat 1 miliar. Deng, dia tidak punya kedewasaan untuk pegang duit 1 miliar. Apa yang terjadi? Dia rusak. Dia tidak menikmati yang terbaik dari uang 1 miliar itu, dia malah merusaknya. Karena kedewasaannya nggak cukup untuk pegang itu. Nah, inilah pentingnya kedewasaan. Kalau kamu menuntut segala sesuatu tanpa punya kedewasaannya untuk menghandle itu, berkat itu akan menjadi kutuk buat hidup kamu. Ya, pernikahan itu berkat. Ada banyak hal yang kamu akan bisa lakukan setelah kamu memiliki pasangan. Ada banyak hal yang sulit dilakukan kalau kita hidup sendirian saja. Tentunya bukan mana yang lebih baik. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang hanya bisa dinikmati sebagai pasangan. Tapi kalau kamu tidak cukup dewasa untuk menikah, kamu gak nikmatin itu semua, kamu akan merasa ini seperti kutuk. Makanya saya nulis buku, judulnya Menikah Sama Dengan Bunuh Diri, tanda tanya. Karena bagi banyak orang, mereka berharap aku akan dapat berkat waktu menikah, kok malah dapat kutuk. Nah, itu bukan salah soal pernikahannya. Problemnya ada di mana? Ketidakdewasaan. Nah, makanya ini penting sekali. Ketidakdewasaan hanya akan bisa menarik ketidakdewasaan. Kamu nggak bisa menarik hal-hal yang dewasa dengan cara kamu menjadi tidak dewasa. Nggak bisa. Pernah nggak main game sama anak kecil? Nah, ya. Kalau main game sama anak kecil, kita nggak boleh menang. Kalau kita sampai menang, dia akan minta ulang lagi. Ya. Kita menang lagi, ulang lagi. Intinya dia harus menang. Tapi kalau kita udah menang 10 kali, terus kita tiba-tiba yang ke-11 kalah gitu ya, dia akan bilang gini, kamu sengaja ya? Nggak mau, ayo main yang serius dong. Aku nggak mau dikasih kemenangan yang cuman kayak gini. Jadi kita repot banget kan. Pura-pura harus serius. Aduh. Padahal kita mengalah gitu ya. Ribet kan? Kalau cuma 11 kali main game sama anak kecil, mungkin kita masih tahan. Coba suruh seharian itu. Kita begitu ada saudara kita, main sama om ini aja ya, main sama kita melarikan diri. Kenapa? Ketidakdewasaan tidak bisa menarik orang dewasa, tidak bisa menarik hal-hal untuk orang dewasa. Hal-hal yang dewasa tidak tahan berada dalam ketidakdewasaan. Gitu. Jadi gini loh, waktu kamu menjadi tidak dewasa, sekeliling hidupmu ini akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak dewasa. Kamu gak bisa mengharapkan berkat-berkat orang dewasa mengelilingi kamu kalau kamu masih tidak dewasa. Bapak Ibu nangkap maksud saya ya. Makanya kalau saya ketemu dengan anak-anak youth, anak-anak muda yang kamu itu nanti yang pasangan. Saya mau bilang begini, kalau kamu tidak dewasa, orang-orang yang mengelilingi kamu itu nanti yang jenis-jenis mirip kayak kamu. Yang suka dengan ketidakdewasaan. Kenapa? Yang dewasa gak akan tahan lama-lama. Duh, apa dikit baper, apa dikit kayak putus aja. Ngomong putus kok 365 hari, 365 kali juga kamu minta putus. Lelah sekali, gak akan ada yang tahan. Nah, makanya Bapak Ibu kenapa siang hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Tuhan.
Karena kalau kamu dewasa di dalam Tuhan, kamu akan mendapatkan bagian-bagian yang terbaik yang Tuhan sebenarnya udah siapkan. Nah, coba dilihat wajah kiri kanannya, wajah yang sudah dewasa atau kurang dewasa. Ya, coba ditepuk-tepuk pundaknya gini ya, dan lalu bilang begini, tolong tumbuh ya, dewasa ya. 1, 2, 3, semuanya tepuk-tepuk. Kalau ditepuk dia tidak bereaksi, kemungkinan dia bukan tidak dewasa, rohnya meninggalkan raganya. Jadi tolong guncang-guncang supaya balik lagi gitu ya, bahaya ya. Ditepuk-tepuk kok dia diem gitu ya. Nah, mari kita mulai. Apa? Pak, dari tadi belum mulai. Belum. Tadi itu baru pembukaan. Ya, ini baru mulai ya. Apa indikator atau standar kedewasaan di dalam Tuhan? So are you ready? Ya, ini mulai main course-nya loh ya. Dari tadi itu baru appetizer. Ih gila Pak, appetizer aja saya udah kegampar-gampar. Abis ini bukan cuma kegampar, ditabrak bulldozer. Ya, ya. Apa standar kita untuk dewasa di dalam Tuhan? Wah, ini siap-siap ya. Agak kurang enak nih. Ya, saya sendiri berusaha menghidupi firman ini juga, gitu ya. Yang pertama adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan, itu indikatornya apa? God over me. Tuhan di atas saya. Tuhan lebih dari saya. Itu indikator orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Dari Yesus Kristus. Teladan kedewasaan yang sempurna di dalam Tuhan. Itu dari Yesus. Nah, baca ayatnya kayaknya banyak banget ya. Langsung, banyak banget Pak. Ya, saya kasih background ceritanya gini. Waktu itu saudara-saudara kandungnya Yesus nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Bahwa dia adalah anak Allah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Nggak percaya. Lalu kemudian ada sebuah perayaan orang Yahudi di mana semua itu biasanya ngumpul di situ. Lalu saudara-saudaranya Tuhan Yesus itu menyindir Tuhan Yesus. Ya, kayak apa ya? Menyatakan ketidakpercayaannya dengan kalimat yang di blok warna biru itu. Jadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus ngomong gini. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, kalau kamu ngelakuin mujizat, menunjukkan kamu itu Tuhan, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Kalau kamu mau lakuin yang kayak gitu, jangan di tempat yang kecil-kecil. Nih, semua lagi mau ngumpul nih, ada perayaan orang Yahudi nih. Bikin mujizat di tempat yang gede sana, supaya semua orang tahu kalau kamu itu Tuhan. Bapak Ibu, Anda sering gak ditantang orang kayak gitu? Weh, lu kayaknya jago ya. Coba sini, ayo dong, coba ya. Dulu waktu masih remaja, bapak-bapak masih ingat waktu remaja? Tuh ada cewek tuh ada cewek. Kalau lu jago deketin dong, ajak dia ke sini. Karena kita belum dewasa, lu pikir gua nggak bisa? Ya, kita terima tantangan itu. Nah, itu yang terjadi. Tuhan Yesus ditantang seperti itu. Nah, kita lihat jawaban Tuhan Yesus apa? Inilah ciri-ciri kedewasaan. Ya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Aku bukan gak bisa lakuin yang kamu mau, yang kamu minta. Aku bisa, tapi tidak sekarang. Nah, apa sih ciri-ciri kedewasaan di dalam Tuhan? Ini loh. Kedewasaan dalam Kristus adalah tahu bahwa hidup itu bukan tentang apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Itu kedewasaan di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, aku pengen gini, aku pengen gini, aku pengen ini. Pertanyaannya, Tuhan pengen gitu nggak? Oh, nggak usah dipikirin apa pengennya Tuhan, wong ini hidup saya kok. Lah, nggak dewasa kan? Karena dikatakan di Alkitab gini loh, aku ini hidupku sudah bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya orang Kristen semakin dewasa, dia tuh semakin gini loh. Tuhan pengen apa ya dalam hidupku ya? Aku menikah, Tuhan pengen pernikahanku ini seperti apa? Bukan pengenku, tapi pengennya Tuhan. Oh, Tuhan mengizinkan aku punya bisnis, make income sebulan segini. Aku punya koneksi orang-orang kuat tertentu yang tidak semua orang bisa kenal. Aku punya networking, aku punya circle yang seperti ini. Aku punya talenta seperti ini. Tuhan mau ngapain ya dengan itu semua ya? Itu orang dewasa dalam Tuhan. Saya dulu berpikir gini, Bapak Ibu Saudara, maklum belum dewasa ya. Saya tuh dulu berpikir gini, gila CIW ya, khotbah jago banget. Nggak pakai contekan, loncer banget. Yang tidur bahkan masuk keadaan semakin dalam dan semakin dalam gara-gara aku khotbah.
Gila, Tuhan pasti pakai aku karena aku jago khotbah, aku pinter ngomong, makanya dia pilih aku. Nggak dewasa. Saya pikir saya akan memakai kemampuan saya berbicara ini sesuai yang saya pengen. Saya pengennya nanti itu saya akan gini. Kebalik. Karena Tuhan memilih saya, maka dia bikin mulut saya loncer. Karena dia udah pilih saya dulu, makanya saya jadi sakti. Bukan karena saya sakti, makanya Tuhan pilih saya. Kalau Tuhan gak pilih saya emang gak bisa apa-apa. Bapak Ibu, sejak menyadari itu, maka saya berpikir gini, berarti saya bisa loncer kayak gini ini karena Tuhan. Karena dia pilih saya dan dia pelengkapi saya. Maka saya harus nanya, jadi Tuhan kasih saya ini buat apa? Maunya Tuhan apa? Loh, buat make money boleh gak? Boleh, supaya saya tetap hidup, gak kurus terus begini. Tapi yang lebih utama dari itu tuh apa Tuhan? Wah, saya mulai merenungkan itu 5, 6, 7 tahun yang lalu, sekitar tahun-tahun itu Bapak Ibu. Saya mulai bertanya kepada Tuhan gini loh, kok saya bisa nulis buku gampang gitu ya. Saya tuh kalau nulis cuman butuh 5 hari Bapak Ibu untuk nulis 1 buku. Saya tahu itu karunia. Saya gak bisa jelasin bagaimana ceritanya saya bisa begitu. Ini otak saya nih Bapak Ibu ya, otak saya nih nonton film drakor gitu ya. Tiba-tiba muncul quotes. Muncul kata-kata bijak kayak begini. Lagi nonton drakor, bayangin. Makanya 16 episode drakor saya bisa bikin 16 postingan di Instagram. It just happen in my brain. Saya gak usah usaha, gak usah gimana. Nongol itu kalimat-kalimat itu. Saya bisa monetize gak? Monetize itu diduitin gitu ya. Bisa, tapi saya harus bertanya gini loh. Tuhan, kenapa engkau bikin otakku begini? Tuhan mau ngapain? Keinginan Tuhan apa? Lah itu loh Bapak Ibu. Pernahkah Anda bertanya dalam hidup Anda, kenapa Tuhan kau izinkan aku punya kemampuan ini, punya keluarga yang seperti ini, usaha yang kayak begini, aku kok jago lakukan ini. Tuhan mau ngapain dengan itu semua? Itu butuh kedewasaan. Untuk mau memahami hal-hal itu. Karena bagi orang tidak dewasa, yang penting aku seneng, yang penting buat aku pakai sebanyak-banyaknya buat keinginan-keinginanku. Lah itu dia. Makanya kenapa kita sulit menikmati hal-hal yang terbaik dari Tuhan? Karena it's all about me, it's always about me gitu kan. Padahal orang yang dewasa dalam Kristus, dia tahu bahwa tidak semuanya itu tentang saya, tapi tentang apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini kalimat bagus sekali ya. Saudara boleh jadikan status WhatsApp nih ya. Tidak semua yang bisa kita lakukan itu perlu untuk dilakukan. Ya, hanya karena kamu punya duit bisa beli narkoba bukan berarti kamu harus dan perlu beli narkoba. Gitu. Makanya gini, tidak semua yang kita ingin lakukan Tuhan pengen kita lakukan. Gini Bapak Ibu. Nah, ini ada Mas Taat ya. Wah, kalau postur sih saya sama Mas Taat mah udahlah jauh banget. Gitu lah ya. Gini. Kalau misalkan Mas Taat lagi jalan gitu ya. Terus ada yang gak sengaja nyenggol dia gitu ya. Das gitu ya. Nah, kalau orang nyenggol saya jalan, saya disenggol. Das, saya sih pengennya ngebales. Tapi apa daya. Ya, apalagi tuh yang nyenggol saya badannya lebih gede. Walaupun saya kesel, saya juga ya apa daya. Kan gitu ya. Bukannya nggak mau balas, nggak bisa balas karena nggak punya kekuatannya. Tapi kalau yang disenggol Mas Taat gitu, das gitu, Mas Taat tinggal begini, apa lo? Sini lo, ting, wah mencelat. Tapi karena mungkin Mas Taat tahu kebenaran bahwa Tuhan nggak pengen dia lakukan itu, dia mengelola dirinya supaya dia nggak lakukan itu. Mana yang lebih susah, Mas Taat atau saya? Lebih susah Mas Taat, karena namanya Taat. Susah itu ya Mas ya, susah ya untuk taat ya. Kalau saya Joshua mah nggak taat nggak apa-apa. Enggak, saya juga susah. Joshua itu sebenarnya adalah turunan dari Yesus loh nama Joshua ya. Lebih susah juga itu. Jadi gini, kalau saya nggak balas karena saya memang terpaksa nggak bisa balas, saya nggak punya kekuatannya. Bapak Ibu nangkep nggak maksud saya? Tapi kalau engkau punya kekuatannya, tapi engkau memilih untuk tidak lakukan, wah itu berat itu. Itu butuh kedewasaan itu. Engkau bisa tekan istrimu sebenarnya. Engkau punya kekuatannya karena engkau mungkin yang pegang duit di keluargamu. Kalau engkau bilang hari ini gua gak kasih lu makan, lu keluar aja dari rumah ini, lu keleleran aja. Bisa.
Engkau punya kekuatannya, engkau punya kuasanya. Tapi karena engkau tahu apa yang Tuhan inginkan dan engkau gak mau lakukan yang Tuhan tidak mau, kamu memilih untuk enggak gitu. Wah, itu butuh kedewasaan. Susah itu. Susah. Nah, hanya orang-orang yang dewasa dalam Tuhan tuh yang bisa kayak gitu tuh. Makanya Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen suka khotbah kayak gini. Tapi biarin, saya tetap khotbah aja. Anda terlanjur di ruangan ini kok. Ya, kalau keluar nanti saya sebut, Pak, mau kemana Pak? Jangan keluar Pak, sini dulu aja, gitu ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, yang kedua, jadi yang pertama adalah apa? God over me. Itu kedewasaan dalam Kristus adalah selalu gini, Tuhan maunya apa? Tuhan pengen aku lakukan kayak gini enggak? Kalau enggak, aku akan berusaha untuk tidak lakukan. Itu kedewasaan dalam Tuhan. Yang kedua, consequence over impulse. Konsekuensi di atas dorongan sesaat. Nah, ini kita belajar dari Yesus lagi ya. Bapak Ibu, Anda pernah dengar nggak cerita Yesus mengobrak-ngabrik bait Allah? Wah, dia datang ke bait Allah terus ada penjual-penjual di situ ya. Wah, itu kalau dibikin film di slow motion ada, which is di film The Passion itu kan, wah dia jungkir balik kan. Wah. Terus kita pikir, wah ini Yesus pasti marah besar ini ya. Bahkan dikatakan beberapa orang berkhotbah, dia bilang gini, Yesus marah. Coba cari ayatnya. 4 Injil tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus dalam keadaan marah waktu melakukan itu. Nggak ada. Dan semua orang berpikir gini, itu accidentally. Jadi Yesus baru pertama kali itu masuk ke bait Allah, terus dia kaget, loh kok dibikin jualan? Wah impuls, deng, marah, lalu dia tunggang balik, dia rasain kau. Kebanyakan gambarannya seperti itu narasinya. Tapi yang sebenarnya terjadi, nggak gitu. Jadi Yesus itu udah datang hari -1, hari sebelumnya udah ada. Nah, mari kita baca ayatnya. Sesampainya di Yerusalem, ini hari sebelumnya loh. Yesus masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Jadi Yesus itu udah tahu, oh ada penjual di sini. Ini siapa sih yang jualan nih? Oh ini tetanggaku dulu waktu kecil, kok bisa ya jualan di sini ya. Dia meninjau semuanya dengan santai dan tenang. Lalu kemudian pulang. Dan saya menduga, ini cuma dugaan saya. Semalaman itu dia membuat rencana. Dia berdoa, dia membuat rencana, dia pikir kalau aku langsung datang, aku obrak-abrik gimana ya? Wih gini. Tapi kalau aku diemin gimana ya? Ada konsekuensi yang saya yakin Yesus sudah pikirkan. Jadi waktu besoknya dia datang lakukan aksi itu bukan aksi impulsif. Itu bukan sesuatu yang muncul pada saat itu. Itu sudah dia pikirkan, dia rencanakan dan memang dia inginkan. Nah, orang yang dewasa dalam Tuhan itu tidak dikendalikan oleh impulsnya. Anda pernah dengar istilah impulsive buying? Ya, pembelian yang impulsif. Pembelian impulsif itu apa sih? Biasanya para wanita sering mengalami fenomena ini. Ya. Pergi ke mall, ngapain kita ke mall? Nggak apa-apa, cuma jalan-jalan aja. Jangan beli apa-apa ya. Enggak, aku nggak ada rencana kok. Aku nggak pengen beli apa-apa. Udah ada semua di rumah, udah banyak ya. Begitu, ding. Say, 90%. Brand yang ini nggak pernah seumur hidup. Bikin diskon 90% nggak pernah. Cuman ini kayaknya. Boleh lah ya saya. Boleh ya saya. Itu namanya impulsive buying. Gak ada rencana, gak ada di pemikiran, tiba-tiba terjadi. Makanya banyak wanita melakukan tanda heran. Di mall-mall. Yang heran siapa? Suaminya. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Kok bisa ya pulang-pulang kayak gini. Tadi katanya enggak, katanya sepatumu udah banyak. Iya udah banyak yang rusak saya. Jadi harus diganti yang baru. Nah, orang dewasa itu nggak dikendalikan oleh impuls. Dia itu nggak gini loh, pergi ke gereja ya ibadah kedua gitu ya. Niatnya dalam hati gini, wah aku ingin menyembah Tuhan, aku pengen dengerin firman-Nya. Katanya yang khotbah ganteng hari ini. Aku pengen datang, aku pengen dengerin gitu. Tiba-tiba asyirnya lupa salamin dia. Lewat set gitu aja. Gimana nih sini asyirnya nggak bener nih. Aku pulang aja. Wah impulsif banget.
tadinya di parkiran tuh masih bergandengan tangan. Begitu ketemu asyik, aku pulang aja, aku gak mau kebaktian lagi. Impulsif banget. Orang Kristen yang dewasa gak gitu. Pernah gak ketemu di iClick? Baru datang terjadi sesuatu, aku gak mau iClick lagi. Susah kan? Tanya tuh gembala-gembala iClick, ketua-ketua iClick. Wajah mereka lebih tua 10 tahun dari usia mereka. Karena ketemunya orang-orang model kayak gini. Coba ngomong sama kiri kanannya, jangan gitu ya. 1, 2, 3 ya. Sama kiri kanannya, ayo semuanya. Ya, saya yang di atas juga ya. Ngomong sama kiri kanannya, jangan gitu ya. Nah, ngomong kalimat ini lagi, kasihan ketua iClick kita. Bilang gitu. Ya, mereka nanti menua sebelum waktunya. Nah ini dia, consequence over impulse. Jadi kalau kita mau menikmati bagian yang terbaik dari Tuhan, jangan ikuti impuls begitu saja. Loh gini loh Bapak Ibu, ada banyak hal bisa terjadi memicu kita. Ya, perilaku orang, perkataan orang, kejadian memicu kita. Tapi jangan buru-buru bereaksi oleh karena trigger itu. Kita mungkin terdorong pengen bereaksi. Langsung kamu ingat ayat ini ya, firman Tuhan hari ini. Terus langsung gini, tunggu dulu. Stop dulu. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Kalau aku giniin konsekuensinya apa? Nanti jadi lebih buruk atau lebih baik? Stop dulu. Nah Bapak Ibu, kita hari ini semi seminar ya. Memang saya sengaja siapkan yang ibadah kedua semi seminar. Karena wajahnya ini wajah orang pinter. Ya, jadi saya kasih materi lebih berat dari ibadah yang pertama gitu ya. Dalam hati, salah Pak, harusnya ini buat ibadah 1 gitu ya. Nah, jadi setiap kali nanti kita ada trigger sesuatu gitu ya, langsung stop dulu. Lalu mikir, apakah Tuhan yang mau saya melakukan seperti ini? Konsekuensinya apa? Karena begini Bapak Ibu, dalam memilih, sebenarnya yang kita pilih itu bukan pilihannya. Yang kita harus pilih itu sebenarnya adalah akibat dari pilihannya. Ya. Kita mau makan di mana nih habis ibadah ini? Ya, makan A atau makan B? Yang kita pilih itu harusnya adalah akibatnya kalau makan A apa? Akibatnya kalau makan B apa? Oh, kalau makan A kolesterolku naik ya. Wah, aku udah merah semua, kita makan B aja. Nah, itu memilih konsekuensi. Tapi banyak gak orang yang milih konsekuensi? Enggak. Yang dipilih apa? Pilihannya. Makanya kita sering tergoda oleh pilihan-pilihan yang menarik. Padahal konsekuensinya buruk. Karena kita tidak cukup dewasa. Terlalu berat gak sih? Atau kita Daud lawan Goliat aja ya? Udah nanggung, udah tinggal terakhir ya. Udah lanjut aja ya. Pemain keyboard, dimanapun kau berada. Tunjukkan pesonamu lagi. Karena tadi ibadah 1 udah. Jadi maaf ya Ellen ya, kalau saya yang khotbah istirahatnya cepat sekali ya. Lagi gini, udah dipanggil gitu ya. Tuh kan, lagi ngunyah sesuatu kayaknya. Enggak, bercanda. Seperti tadi pagi, nada Korea. Orang yang dewasa dalam Kristus itu memilih konsekuensi yang selaras dengan firman Tuhan. Sekalipun konsekuensinya kelihatannya menarik dan menguntungkan, tapi kalau nggak selaras dengan firman Tuhan, kita mesti belajar untuk say no. Susah loh Bapak Ibu, susah loh. Kita udah tahu ini akan mendatangkan profit besar, tapi Tuhan nggak mau. Firman Tuhan melarang untuk lakukan ini. Wah, itu susahnya setengah mati. Butuh kedewasaan. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Ya, saya senang bagian ini. Makanya saya akan perpanjang bagian ini kurang lebih 1 jam. Singkan lengan baju. Karena ini pesan sangat penting. Orang yang dewasa dalam Tuhan, salah satu ciri-cirinya adalah truth over feeling. Kebenaran di atas perasaan. Nih, Yesus, waktu dia di Taman Getsemani, keinginan hatinya, perasaannya dia, yang terjadi apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara pernah gak ngalamin stres, tertekan banget sampai rasanya tuh kayak orang mau mati? Nah kurang lebih kayak gitu perasaan Tuhan Yesus malam itu di Taman Getsemani. Secara perasaan dia benar-benar gak pengen untuk disalibkan. Lah iyalah, siapa manusia yang pengen untuk disalibkan? Ingat, waktu Yesus menjalani ini, dia sedang dalam mode kemanusiaannya loh. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Tapi waktu di Taman Getsemani,
Dia sedang dalam mode kemanusiaannya. Dia sama seperti kita. Maka wajar dia begitu gentar, takut membayangkan besoknya sore hari. Dia akan tergantung di atas kayu salib dalam keadaan terkoyak segala sesuatunya. Membayangkannya saja sudah begitu mengerikan. Sampai Yesus ngomong gini, bisa enggak jangan yang ini? Kalau boleh lewatkanlah cawan ini Tuhan daripadaku. Yesus tuh mau coba ngomong gini loh. Andaikan ada cara lain buat menyelamatkan manusia, jangan yang satu ini caranya. Aku gak mau banget yang satu ini. Perasaan. Tapi dia tahu kebenaran, kehendak Bapaknya. Maka dia langsung di saat yang sama juga dia ngomong, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Bapak Ibu, kita itu terlalu mengagung-agungkan perasaan. Kita pikir perasaan kita itu pasti benar. Kalau aku terluka, pasti ada yang melukai aku. Belum tentu. Belum tentu loh. Ada orang keluar dari gereja ditanya, kenapa kamu kok gak ke gereja lagi? Aku dibuang. Aku dibuang sama Coach Chandra. Coach Chandra sudah tidak membutuhkan aku lagi. Aku merasa tertolak, aku merasa terbuang. Kamu merasa tertolak, tapi belum tentu ada yang menolak kamu. Tuh, satu kali ya, saya posting di Instagram, tiba-tiba itu ada yang komen di komentar saya, di komentar postingan saya. Halah Joshua Iwan Wahyudi. Saya pernah tuh datang kebaktian, dia yang khotbah. Selesai kebaktian, saya datangi dia, saya salami dia. Dia kelihatannya gak menghargai saya. Ya. Saya tersinggung karena dia kayaknya itu gak menganggap saya orang yang penting. Bapak Ibu, kadang-kadang begitu selesai kebaktian, yang nyalamin saya ada beberapa orang. Enggak banyak, enggak. Beberapa orang ada. Kan saya begitu, Tuhan berkati ya, saya mesti pindah dong ke orang lainnya ya. Tuhan berkati ya. Kadang-kadang ada orang yang habis dipindahin itu, kok gitu sih cepet amat. Bu ya 10 menit kek. Saya bahkan tidak ada niat mau mengabaikan dia, menganggap dia orang yang gak penting. Ini siapa? Gak ada. Tapi perasaan itu bisa muncul gak? Bisa. Suatu hari kalau Anda ke Jakarta, di daerah Tangerang Selatan, Anda jalan-jalan ke mall, bisa jadi Anda ketemu saya. Tapi bisa jadi saya sudah lupa siapa Anda. Waktu Anda mungkin dari jauh, gitu ya. Saya bisa gini, saya itu orang gila saya. Ngapain saya dia gitu-gituin aku saya? Bisa nggak saya gitu? Bisa. Dan Anda mungkin akan bilang gini, saya WA Coach Chandra sekarang. Pastor Chandra Sunjaya, tolong jangan undang lagi ya yang namanya Joshua Iwan Wahyudi. Dia munafik. Dia bahkan lebih munafik daripada orang Farisi. Tidak ada yang mau mengabaikan Anda, tapi perasaan Anda bisa muncul terabaikan. Kita orang Kristen yang dewasa gak hidup dari yang model kayak gitu. Itu yang merusak gereja tuh banyak kayak gitu loh. Maaf, saya agak lebih dalam lagi. Di meeting Natal, meeting iClick ya, gimana acara kita mau lakukan apa? Terus kita usul, gimana kalau kita perang bantal aja? Ini Natal iClick loh. Iya, kan belum ada kan iClick lain perang bantal kan. Terus kemudian yang lain kayak oke, kita simpen dulu ya. Coba apa idenya? Oh ya udah, nanti kita akan fellowship bareng. Ide perang bantalnya nggak dipakai. Apakah ada niat untuk mengeksklud dan kemudian kayak kita kita nggak anggap orang ini pemikiran yang bodoh? Mungkin tidak. Tapi orang yang usul bisa merasa gini, tuh kan, ideku nggak pernah dianggap. Aku mau ngomong apapun gak pernah didengerin. Mulai hari ini aku gak mau datang iClick lagi. Buat apa aku hadir kalau kehadiranku tidak dianggap sebuah kehadiran? Jadikan status WhatsApp. Karena bahasanya susah dimengerti. Perasaan. Ini loh Bapak Ibu, perasaanmu itu sering menipu kamu. Perasaanmu nyata, tapi perasaanmu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Tuh status WhatsApp lagi. Dalam sehari ini status WhatsAppmu berubah-berubah banyak. Saya ulang. Perasaanmu tuh nyata. Nggak ada yang boleh bilang gini, itu cuman perasaanmu, itu halusinasi. Nggak, memang benar kita ngerasa tertolak, beneran. Nyata.
Tapi belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Karena tidak ada yang menolak kamu mungkin. Nah, kita gak bisa hidup model kayak gitu. Yesus gak hidup model kayak gitu. Kalau Yesus hidup model kayak gitu, amsyong kita semua. Bayangkan dia di atas kayu salib, dia udah teler banget kayak gitu ya. Semua muridnya tinggalkan dia ya. Orang-orang masih teriak, kalau kamu raja orang Yahudi, turun dari salib. Wah, kalau Yesus mengandalkan perasaannya, batal itu keselamatan. Andaikan dia ditantang, masih ingat kan Yesus ditantang kan? Kalau kamu juru selamat, turunkan dirimu dari salib sekarang juga. Kalau dia turun, jreng, semua orang iya bertobat. Tapi nasib kita gimana? Dia gak jadi mati, dia pulang ke surga. Ya semua yang lihat itu terima Yesus. Lah kita yang hidup 2000 tahun setelahnya, gone kita. Yesus tahu konsekuensinya. Bukan saya, tapi Bapa di surga. Saya harus makin kecil, Tuhan harus makin besar. Dan saya gak hidup dari perasaan, saya hidup dari kebenaran. Saya beritahu gini, ini penutup. Satu kali saya berantem sama istri saya. Sangat hebat. Jam 12 malam. Saya bingung kenapa kalau berantem hebat tuh mesti malam-malam gitu loh ya. Kok enggak baru bangun pagi atau gimana gitu. Mesti menjelang mau tidur itu ada aja kadang-kadang. Nah itu kita udah di atas kasur, lampu udah mati, terus udah ngobrol-ngobrol ringan. Dimulai dari ngobrol-ngobrol ringan itu, terus kayak ada satu kalimat yang kena, terus kita mau deng, jam 12 malam tuh. Terus kemudian kita, wah perang dingin, perang panas itu udah berganti-ganti episode sampai jam 3 pagi. Nggak kelar, malah makin gede. Satu titik saya udah stres banget, saya udah frustrasi banget. Gini, yang paling bikin frustrasi dalam pernikahan tuh gini loh. Ketika kita sudah mengeluarkan semua jurus tapi gagal juga. Ya. Ayat firman udah, psikologi udah, ya kecerdasan emosi udah, semua udah. Kok masih nggak bisa juga gitu ya. Wah itu stres sekali. Wah pada titik itu ya, saya udah duduk di pojokan gitu ya. Macak, kalau orang Jawa bilang macak itu pura-pura gitu ya. Pura-pura terzolimi gitu ya. Pegang jidat, ya stres gitu ya. Saya udah pura-pura, udah stres banget gitu ya. Suasana hening. 10 menit kemudian, istri saya duduk di sebelah saya, datengin saya. Terus dia peluk saya. Dia minta maaf. Terus ngobrol sebentar 5 menit, selesai, tidur. Kok enggak dari tadi gitu. Sebelum tidur itu, saya nanya sama istri saya, kok kamu mau sih datengin saya, peluk saya? Emang udah gak marah lagi? Dia bilang gini, masih marah. Sama marahnya waktu kita lagi berantem tadi. Loh, tapi kenapa kok kamu lakukan itu? Dia jawab gini, karena aku pernah berjanji untuk sayang kamu dalam keadaan apapun juga. Truth over feeling. Kita masih bisa, perasaan kita masih marah. Tapi kita bisa memutuskan lakukan yang benar walaupun sedang dalam keadaan marah. Kamu mungkin masih kecewa dengan pemimpin, dengan orang Kristen, dengan mungkin pemimpin di masa lalu atau siapapun. Kamu mungkin masih, perasaannya masih kecewa. Tapi kamu memutuskan tetap datang ke gereja. Karena kamu tahu itu yang Tuhan mau, karena itu kebenarannya. Perasaanku tidak boleh mengambil alih kebenaran. No, truth harus over feeling. Itu orang dewasa. Susah gak? Susah, saya tahu itu susah. Tapi itu yang membuat kita melihat Tuhan. Itu yang membuat kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita kecewa, tapi kita memutuskan untuk mengampuni. Gini Bapak Ibu, saudara harus tahu, mengampuni dan sembuh dari luka itu dua hal yang berbeda. Kamu tidak harus menunggu sampai sembuh baru kemudian aku mengampuni. Enggak. Kita masih terluka, rasanya masih sakit. Tapi kita tahu kebenarannya bahwa kita harus mengampuni. Kita putuskan dulu untuk mengampuni. Karena kita mau dewasa. Karena kamu memutuskan mengampuni itulah proses kesembuhanmu jadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kalau kamu mesti nunggu dulu perasaanmu enak, kapan enaknya? Kok kamu udah gak ke gereja lagi? Kapan kamu ke gereja? Nanti kalau moodku udah dapet. Ini udah 10 tahun loh.
belum dapat juga moodnya. Ya I don't know, nggak tahu kapan datangnya. Wah, Syong kalau kekristenan dijalani cara kayak gitu. Ada masanya saya nggak mood untuk khotbah Bapak Ibu. Perasaan saya lagi nggak enak banget. Tapi saya tahu banyak jiwa-jiwa perlu mendengar firman. Saya nggak bisa ngikutin perasaan saya. Saya harus menundukkan perasaan saya dan saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus diomongin? Bapak Ibu pulang dari sini, jangan hidup hanya dari perasaanmu. Kalimat penutup, status WhatsApp terakhir. Perasaanmu bukan Tuhanmu. Submitkan perasaanmu di bawah nilai-nilai kebenaran. Firman Tuhan ngomongnya apa, mau perasaanku kayak apapun, gak ada urusannya. Gak ada urusannya. Saya takut bukan berarti Tuhan tidak ada di sisi saya. Saya takut, saya berani, saya kecewa, saya gak takut, saya apapun perasaan saya. Faktanya Tuhan tetap di sisi saya. Itu kebenarannya. Jadi bukan perasaanmu yang menentukan imanmu, tapi kebenaran firman yang menentukan imanmu. Kadang-kadang ada masanya engkau akan merasa Tuhan kok kayak gak ada ya dalam hidup saya. Itu perasaanmu. Tapi realita kebenarannya, faktanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hiduplah karena kebenaran. Walaupun perasaanmu belum bisa catch up dengan kebenarannya. Paksa. Nanti lama-lama perasaanmu akan ngikutin kebenarannya. Bapak Ibu mau dewasa? Mau 2024. Kalau engkau mau ada terobosan buat pernikahan, buat hidupmu, engkau harus jadi dewasa. Engkau gak bisa mengharapkan Tuhan bekerja dengan ketidakdewasaanmu yang kau simpan bertahun-tahun. Gak bisa. Sudah putuskan siang hari ini, aku pulang, aku mau jadi orang Kristen yang dewasa. Sulit, iya, tapi aku mau. Supaya aku melihat Tuhan bekerja dalam hidupku. Hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupku. Karena Dia memberikan bagian yang terbaik sesuai dengan kedewasaan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Ada beberapa di antara kami yang mungkin kami masih menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik. Perasaan-perasaan yang tidak enak dalam hati kami. Kami mungkin dalam beberapa hari terakhir, waktu terakhir ini, mengikuti perasaan kami tanpa mempedulikan apa yang Tuhan ingin. Maka siang hari ini kami mengambil keputusan. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup. Saya beri waktu beberapa detik ke depan, Bapak Ibu Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Saya merasakan Roh Kudus berbisik kepada beberapa orang di antara Anda yang hadir pada pagi hari ini. Ada kehendak Tuhan yang Roh Kudus bisikkan ke dalam hatimu. Mungkin itu bertentangan dengan apa yang kau inginkan, tapi Roh Kudus membisikkannya. Siang hari ini putuskan untuk engkau mengikuti bisikan Roh Kudus. Saya tergerak siang hari ini. Boleh gak suami-suami, istri-istri, pegang tangan pasanganmu, rangkul dia, doakan dia sesuai dorongan yang Roh Kudus berikan. Apapun perasaanmu, walaupun kamu kesel sama dia, kamu tawar hati sama dia, kamu bahkan mungkin benci dia, tapi kalahkan perasaan itu dan putuskan untuk tetap doain dia. Yuk suami istri, pasanganmu, rangkul dia. Saya beri waktu beberapa saat ini. Doakan sekarang, kalahkan perasaanmu. Malu, gak enak, awkward, canggung. Kalahkan perasaanmu itu. Dan putuskan datangi dia, rangkul dia, doakan dia. Ngomong dari hati, doakan dari hati. Haleluya. Oh Tuhan, berkati doa-doa ini, berkati doa-doa ini. Yes. Sementara yang mungkin masih single atau pasangannya tidak ada, berdoa kepada Tuhan. Tuhan gerakkan apa? Kalau engkau digerakkan mendoakan temanmu di kiri kananmu, gak apa-apa, doakan juga ya. Engkau berasa digerakkan untuk doain seseorang di ruangan ini, datangi, doakan dia, gak apa-apa ya. Kalahkan perasaan malu, aneh, gak enak ya. Kalahkan. Izinkan Roh Kudus mendorong engkau dan taati kehendaknya.
Buat suami istri yang sudah berdoa, satu lagi. Saya merasa dalam hati saya ini, satu lagi. Para ayah, bapak-bapak yang kebetulan anakmu ada di sini, berapapun usia anakmu, khusus para ayah, doakan anakmu sekarang juga. Wah, aku gak pernah ngomong sama dia, Pak, yang kayak gini-gini. Aku gak pernah ngomong yang serius-serius, rohani-rohani. Perasaannya aneh, gak enak. Kalahkan perasaanmu. Doakan anakmu. Datangi dia, peluk dia, doakan dia kalau anakmu ada di ruangan ini. Kalau anakmu ada di iKids, pulang dari kebaktian ini, jemput dia, sempatkan untuk peluk dan doakan dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman-Mu. Buat kami mengerti lebih dalam lewat perjalanan kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, tolong kami dengan kasih karunia. Kadang-kadang sulit untuk melakukan kebenaran ini. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh Roh Kudus menolong kami, menuntun kami kepada kebenaran, memberi kami kekuatan untuk sanggup melakukan. Tuhan, tolong kami. Tanpa kekuatan-Mu kami tidak bisa lakukan firman-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini. Buat setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima dalam rohnya, firman ini menjadi kekuatan, menumbuhkan, mendatangkan kekuatan daripada Roh Kudus, menolong kami dalam segala perkara, sehingga kami bisa hidup seturut dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.